Hello 8th graders, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always happy and always healthy. Our topic today are obligation and prohibition. But before we start our lesson, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. The purposes of study. At the end of the lesson, you are expected to be able ask and tell about obligations and ask and tell about prohibitions. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu bertanya dan memberi pernyataan terkait keharusan, dan bertanya dan memberi pernyataan terkait larangan. Have you ever heard about obligation or prohibition? What's that? Apakah kamu pernah mendengar istilah obligation atau prohibition? Apakah itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan merupakan obligation, dan sesuatu yang harus tidak kita lakukan merupakan prohibition. Firstly, I will explain about obligation. Obligation is something that you must do. Obligation bisa diartikan sesuatu yang harus dilakukan pada situasi tertentu yang sifatnya wajib, yang apabila tidak dilakukan akan mendapat konsekuensi atau akibat jika tidak melakukan keharusan tersebut. Now, how to express obligation? There are several ways to express obligation. We can use must and have to. Sekarang, bagaimanakah cara menyatakan obligation atau menyatakan keharusan? Yang pertama, kita bisa menggunakan must. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan have to. Must dan have to mempunyai makna yang sama, yaitu harus. These are some expressions of obligation. For examples, di sini ada beberapa contoh kalimat untuk menyatakan keharusan. Okay, students, you can listen and repeat after me. Kalian bisa dengarkan dan ulangi ya. We must come on time to the class. We must wear our school uniform. She must take this medicine for that cough. You have to drink enough water. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, obligation bersifat wajib, yang apabila melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Contohnya, we must come on time to the class. Kita harus datang ke kelas tepat waktu. Apabila kita terlambat, kita pasti mendapat teguran dari guru. Selanjutnya, we must wear our school uniform. Kita harus menggunakan seragam sekolah. Yang apabila kita tidak menggunakannya, kita pasti akan mendapatkan hukuman. Seperti itu ya. Now let's move to prohibition atau larangan. Prohibition is the act of stopping someone to do something. Dalam bahasa Indonesia, prohibition adalah tindakan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.
To express prohibition, we can use must not or mustn't. Untuk menyatakan larangan, kita bisa menggunakan must not atau bisa disingkat menjadi mustn't, yang artinya tidak boleh ya atau dilarang. Here are the expressions of prohibition. For examples, di sini ada beberapa contoh ungkapan untuk menyatakan larangan. Okay, you can listen and repeat after me. You mustn't sleep during the class. You mustn't play with fire. There are another examples of prohibition. Prohibition atau larangan juga bisa ditandai dengan kata no atau do not. Seperti gambar yang sudah disediakan di sini. Smoking prohibited in this area. Gambar ini bisa diartikan menjadi you must not smoke in this area. Anda dilarang merokok di area ini. Next, no cell phone use in this classroom. Yang bisa diartikan, you mustn't use the phone in this classroom. Kamu dilarang menggunakan HP di kelas. Next, do not enter. Gambar ini bisa diartikan, you must not enter. Anda dilarang masuk. Okay, students, do you get it? Now, I will explain about pattern atau pola kalimat. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat yang menyatakan keharusan atau larangan? Nah, kita bisa menggunakan pola kalimat seperti ini. Untuk pola kalimat obligation atau keharusan, ada subject, must or have to, infinitive, object. Contohnya, we must eat fruits to maintain our health. Yang artinya, kita harus makan buah-buahan untuk menjaga kesehatan kita. Di sini, we sebagai subject ditambah must, it sebagai infinitive atau verb one atau kata kerja bentuk pertama, dan fruits sebagai objek. Pada kalimat ini ditambahkan juga complement atau kalimat pelengkap, yaitu to maintain our health. Contoh lain, we have to wear a face mask. Kita harus memakai masker. We di sini sebagai subjek, kemudian ditambah have to, wear sebagai infinitive or verb one, dan face mask sebagai objek. Untuk penggunaan have to, tergantung bagaimana subjeknya ya. Jika subjeknya I, you, we, they, maka harus menggunakan have to. Tetapi jika subjeknya he, she, it, maka harus menggunakan has to. Okay, now let's move to the pattern of prohibition atau larangan. Bagaimanakah dengan pola kalimat prohibition atau larangan? Di sini ada subject, must not, infinitive, object. Contohnya, you must not give up. Yang artinya, kamu jangan menyerah. Di sini, you sebagai subjek ditambah must not, tambah give up sebagai infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Contoh lain, we mustn't
break our promise. Yang artinya, kita tidak boleh melanggar janji. Oke, students, do you get it? Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa obligation atau keharusan dan prohibition atau larangan mempunyai pola kalimat yang sama ya. Perbedaannya hanya penggunaan must dan must not-nya saja. Now, let's do the exercise. Sekarang marilah kita kerjakan latihan soalnya ya. The verse, Sam watch TV for so many hours. Okay, what is the correct? Must or mustn't? Exactly. The answer is mustn't. Sam mustn't watch TV for so many hours. Yang berarti Sam tidak boleh menonton TV selama berjam-jam. The second, Andrew wash his hands before meals. Menurut kalian, jawaban mana yang benar? Must or mustn't? Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah must. Andrew must wash his hands before meals. Yang artinya, Andrew harus mencuci tangan sebelum makan. Okay, students, that's all for today. I hope you enjoyed the lesson. Don't forget to stay safe and healthy. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.